Kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan penyamaan persepsi pengerjaan LK2 pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Alhamdulillah Bapak Ibu semua sehat nggih? Semua sudah Alhamdulillah sehat, Bu. sehat. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan untuk penyamaan persepsi pada tugas LK2. Sebelum saya menyampaikan tentang tugas LK2, mungkin perlu saya memberi sedikit catatan tentang pengerjaan LK1 kemarin ya Bapak Ibu. Meskipun nanti di pertemuan ke-17 kita akan melakukan review. Alhamdulillah sampai siang kemarin Bapak Ibu sudah mengirimkan semua tugas LK1 dan sampai tadi malam semua sudah saya nilai dan sudah saya beri catatan, meskipun masih ada satu keraguan. Lupa yang saya kembalikan karena yang pertama siangnya saya kembalikan karena penulisannya nih Bapak Ibu, penulisannya tidak perlu Bapak Ibu karena takut plagiasi ya, sehingga penulisan diberi apa-apa yang mungkin bisa menghasilkan plagiasi. Jadi intinya penulisannya, teknik penulisannya seperti biasa saja karena plagiasi yang dibolehkan itu masih lumayan tidak menakutkan. Jadi pokoknya di bawah 50%. Kalau misalnya justru 1% itu sangat mencurigakan ya. Bisa kadang mohon maaf itu mahasiswa biasanya ya itu kejadian di mahasiswa S1 itu karena takut plagiasinya tinggi itu berbagai ide kreatif muncul. Itu ya. Ada yang pakai AI, ada yang pakai tanda-tanda, ada yang pakai hurufnya itu setiap huruf di spasi satu gitu. Nah, itu macam-macam sekarang ide kreatifnya. Apalagi anak-anak generasi Z itu lebih canggih ya. Kalau dapat dosen-dosen yang sudah generasinya generasi kolonial itu enggak ngerti. Ada yang screenshot gambar. Nah, itu jadi intinya enggak usah seperti itu Bapak Ibu, pokoknya masih di bawah 50%. Ada yang kemarin 40 enggak apa-apa. Justru kalau 1% itu mencurigakan gitu nggih. Kemudian dan alhamdulillah sudah dikembalikan kemarin. Terus ada satu yang malam baru saya kembalikan sehingga pagi ini belum saya koreksi. Ada yang kelupaan yang menyusun ATP 1.4 itu belum dikerjakan. Saya lihat masih kosong sehingga harus saya kembalikan. Nggak apa-apa nanti sampai pagi ini belum saya koreksi karena saya belum melihat sudah dikembalikan atau belum. Tapi nggak apa-apa karena reviewnya kan masih ya segera dikumpulkan nanti ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga di penilaian itu ada catatan dari saya ya, itu penjenengan sambil nyicil bisa untuk diperbaiki, bisa diperbaiki jika sudah fix bisa diunggah di kolom revisi kan ada terakhir itu. Nah, monggo bisa diunggah sekarang ya, biar nanti bisa dicicil. Boleh diunggah sekarang atau setelah review, tapi sebenarnya enaknya ya diunggah sebelum review, karena nanti kalau semua diunggah setelah review kan ada 4 LK1 di hari pertama, di hari kedua ada 4 lagi, dan 1 LK itu kan banyak.
takutnya membacanya jadi dosen itu enggak begitu maksimal. Monggo enggak apa-apa diunggah kalau kita sudah direvisi. Dan yang keempat, intinya secara umum itu sudah lumayan. Cuma ada beberapa hal yang banyak ya, beberapa yang masih kurang tepat. Misalnya pengorganisasian pembelajaran itu ada beberapa yang tidak banyak sebenarnya, itu hanya PAI saja. Padahal pengorganisasian pembelajaran itu semua mata pelajaran di fase Bapak Ibu, misalnya mengajar kelas 3 ya di fase di kelas 3, mulai PAI sampai pelajaran yang lain di organisasi, kemudian dihitung GP-nya dalam satu semester. Oke. Nah, itu masih ada beberapa yang PAI. Nah, itu monggo nanti dilengkapi. Oke. Kemudian yang apa namanya elemen-elemen pembuatan PP berdasarkan macam-macam ada elemen itu, jenengan masukkan semua elemen yang ada di PAI. Jangan hanya PK saja misalnya. Jadi intinya kita belajar membuat semua elemen. Di PAI itu gimana? Jadi tidak hanya satu. Ya, secara teknis itulah ya, semua sudah saya tuliskan di catatan. Kemudian monggo nanti diperbaiki. Nanti ya Bapak Ibu nanti di saat review mungkin secara inti pembuatannya itu nanti Bu Siti Ngaisyah akan memperdalam lagi karena beliau praktisinya. Kalau saya kebetulan di perkuliahan tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau Bu Siti Ngaisyah pengalaman praktiknya beliau melaksanakan di sekolah seperti apa, kendala-kendalanya apa. Kadang kan teori dengan di lapangan beda. Jadi nanti pada saat dengan ada review bisa bertanya lebih jauh tentang praktis di lapangan kepada Bu Siti Ngaisyah. Baiklah, untuk LK1 secara umum saya kira catatannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya akan menyampaikan LK2 yaitu tentang bagaimana menyusun materi pembelajaran, LKPD, serta membuat video. Baiklah, saya izin share screen Bapak Ibu. Nanti akan saya share di grup WA seperti biasa. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke. Sampun Ibu. Nah, jadi nanti di LK2 ini tugas Bapak Ibu yaitu pengembangan materi pembelajaran, membuat LKPD, dan membuat video pembelajaran yang nanti diunggah di YouTube maupun media pembelajaran dengan TikTok. Jadi media pembelajaran digital ini disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Jadi karena nanti ya ke depan kita sudah sekarang kan menghadapi generasi Z dan depan sebentar lagi generasi Alpha sudah mulai nanti di tingkat SD, SMP sudah mulai masuk, maka dalam pengembangan media pembelajaran itu juga harus menyesuaikan sehingga tidak hanya di link YouTube tetapi nanti ada yang di TikTok gitu nih Bapak Ibu. Baiklah, saya pertama sedikit menjelaskan tentang materi pembelajaran yang mungkin juga panjenengan sudah tidak asing lagi, sering mengikuti workshop, pelatihan, dan seterusnya. Jadi kita nanti akan membahas sedikit tentang materi pembelajaran, jenis-jenis materi pembelajaran, prinsip pengembangan materi, dan strategi implementasi materi pembelajaran. Jadi, seperti kita ketahui Bapak Ibu, materi pembelajaran itu adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, materi pembelajaran ini menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum
yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Kemudian materi yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran harusnya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sekarang yang menunjang CP ini Bapak Ibu. Nah, jenis-jenis materi pembelajaran itu ada beberapa jenis. Ada yang materi bersifat fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi misalnya nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian, atau komponen suatu benda. Misalnya pada mata pelajaran sejarah, materi yang berupa fakta adalah peristiwa proklamasi 17 Agustus, dan seterusnya. Kemudian kalau mungkin di PAI ya ada kejadian-kejadian zaman Rasulullah. Nah, itu kan bisa peristiwa sejarah. Itu termasuk materi fakta. Yang kedua ada materi konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran yang meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, itu, dan sebagainya. Contoh, kalau di biologi misalnya ada materi hutan tropis di Indonesia sebagai sumber plasma nuklir. Jadi di situ harus dijelaskan dulu pengertiannya hujan tropis, ciri khususnya apa, dan seterusnya. Itu berarti masuk materi konsep. Kemudian ada materi prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting. Misalnya dalil, rumus, postulat, paradigma, dan seterusnya. Biasanya seperti di mata pelajaran matematika, fisika, yang ada hukum Newton, itu ya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah materi prosedur, yaitu meliputi langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Nah, berarti kalau prosedur berarti ada langkah-langkahnya. Misalnya kalau di TIK bagaimana langkah-langkah mengakses internet. Kalau di PAI ya mungkin prosedur bisa cara berwudu, sholat, dan seterusnya itu bisa masuk ke materi prosedur. Kemudian ada materi sikap, yaitu merupakan hasil belajar dari aspek afektif. Misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, dan sebagainya. Ini di PAI banyak, okay? Jadi materi kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, dan seterusnya itu masuk ke materi yang bersifat sikap. Nah, itu tadi jenis-jenis dari materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu dalam membuat materi pembelajaran tentunya monggo disesuaikan apakah ini yang cocok materinya apa atau gabungan. Biasanya seringkali ya gabungan materi yang bersifat konsep, definisi, kemudian dilanjutkan mungkin sikap. Nah, prinsip-prinsip dalam mengembangkan materi pembelajaran, yang pertama, materi pembelajaran harus relevansi. Artinya, materi pembelajaran relevan dengan pencapaian kalau sekarang PP dan PP. Ya. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi yang diharuskan ya harus materi fakta, bukan materi konsep atau yang lain. Kedua, prinsip konsistensi. Jika PP yang harus dikuasai itu ada 4 macam misalnya, maka materinya ya harus materi 4 jenis. Misalnya PAI ada misalnya ada materi tentang menghargai keberagaman. Di situ perlu dalam TP atau TP-nya ada 4 macam. Misalnya 1, memahami tentang keberagaman. Kemudian kedua,
2 aja misalnya, mampu menunjukkan sikap menghargai keberagaman. Berarti di situ harus Bapak Ibu membuat materi konsep tentang pengertian keberagaman serta materi konsep materi sikap, yaitu bagaimana sikap menghargai keberagaman. Sikap itu biasanya bisa dalam contoh kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang banyak video-video dengan animasi-animasi, yaitu bisa menunjukkan materi yang bersifat sikap. Dan yang ketiga, prinsip kecukupan. Artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit atau sebaliknya tidak boleh terlalu banyak. Itu prinsip-prinsip ada relevan, kemudian konsisten dan cukup. Nah, kemudian selanjutnya cakupan atau ruang lingkup materi. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus diperhatikan apakah materinya bersifat aspek kognitif. Kalau materinya berupa nanti luarannya aspek kognitif, maka materinya materi fakta, konsep, prinsip prosedur. Kalau aspek afektif atau psikomotorik, nah berarti nanti ada materi sikap yang memperhatikan keluasan dan kedalaman materi. Kemudian pendekatan untuk menentukan urutan materi pembelajaran. Jadi kalau seorang pendidik menyusun materi pembelajaran yang mana didahulukan, itu ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan prosedural, kedua pendekatan hierarkis. Pendekatan prosedural yaitu menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan tugas. Kalau pendekatan hierarkis yaitu menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebelum prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Jadi kalau hierarkis ini misalnya di matematika misalnya, sebelum kita belajar perkalian, maka tentunya kita harus menguasai penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Jadi itu hierarkis, tidak bisa perkalian dahulukan baru penjumlahan. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian, nah ini contoh tentang materi prosedural, urutannya harus sesuai, gitu ya. Misalnya ini yang contoh mudah dalam TIK. Nah, bagaimana urutan melakukan setting peripheral pada sistem komputer. Nah, itu urutannya harus apa namanya urut, tidak boleh dibolak-balik. Atau kalau di materi PAI cara berwudu ya urutannya harus urut. Kemudian kalau hierarki, misalnya ini materi di matematika menghitung laba atau rugi. Dan dalam jual beli maka yang urutannya harus tahu konsepnya dulu. Pengertian laba apa, rugi penjualan apa, kemudian bagaimana proses pembelian, cara menghitung, baru penerapan dalil atau prinsip jual beli itu seperti apa. Itu hierarki. Engkau nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Kemudian yang berikutnya bagaimana menentukan sumber belajar. Nah, berbagai sumber belajar dapat kita gunakan untuk mendapatkan materi tertentu. Tentunya mengacu pada tujuan pembelajaran kita. Sumber belajar adalah rujukan. Artinya, dari berbagai sumber belajar tersebut, seorang guru harus melakukan analisis dan mengumpulkan materi yang sesuai untuk dikembangkan dalam bentuk bahan ajar. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah menentukan sumber belajar apa yang digunakan dari buku-buku misalnya apa, dari internet apa, monggo itu dikumpulkan, dianalisis, kemudian nanti bisa dijadikan sebagai bahan ajar. Nah, jenis sumber belajar itu macam-macam. Itu ada buku, jurnal, laporan penelitian, dan seterusnya. Itu yang bersifat teks ataupun yang sekarang bersifat digital. Ada internet,
multimedia dan seterusnya, serta ada yang bersifat lingkungan, misalnya melalui alam, kunjungan, kemudian kegiatan sosial, seni budaya, kunjungan industri dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ini nggak usah karena sekarang sudah pakai CP, intinya hampir sama, gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan, nggak usah ini. Ini nggak usah. Nah, langsung ini aja. Langsung kita masuk ke LK 2.1, yaitu nanti Bapak Ibu tugasnya adalah menyusun pengembangan materi ajar yang berbasis advance material atau struktur pengetahuan. Nah, di sini ada 5 kolom. Jadi petunjuknya di sini ada unsur kolom apa, yaitu menunjukkan pengembangan materi ajar yang terkait dengan konsep. Jadi tadi kan ada materi fakta, konsep, dan seterusnya. Apa itu berarti konsep. Kemudian unsur kolom mengapa, yaitu menunjukkan pengembangan materi ajar terkait dengan filosofi atau rasional atau argumennya. Ketiga, unsur kolom bagaimana menunjukkan pengembangan materi ajar terkait dengan langkah-langkah atau prosedur kegiatan visual maupun non-visual. Dan yang keempat, kolom untuk apa itu menunjukkan materinya terkait dengan hikmah atau manfaatnya apa. Nah, misalnya ini saya kasih contoh, nanti monggo Bapak Ibu menyesuaikan dengan materi Bapak Ibu, upayakan materi ini bisa digunakan sampai nanti akhir, okay? Rencana untuk PPL-nya. Nah, juga untuk peer teaching nanti Bapak Ibu. Okay? Jadi seperti pesan Bu Siti Naisa kemarin, jangan berubah-ubah. Misal ini saya kasih contoh, ya. Nah ini nanti monggo penjenengan beri identitas seperti yang ada di atas ini ya Bapak Ibu, biar kita ngoreksinya mudah. Jadi tidak hanya langsung kolom, tapi diberi keterangan seperti di atas. Namanya siapa, kelas berapa, fasenya apa, elemennya bagian apa. Kalau ini monggo dipilih elemen yang apa, PP-nya apa, PP-nya apa, ATP-nya apa, kemudian membuat materi. Misal ini ya, materi Quran Surat An-Nasr ayat 1 sampai 5. Apa, yaitu isinya apa? An-Nasr 1 sampai 5 itu. Nah, monggo tuliskan di sini. Mengapa? Mengapa artinya kita dalam surat An-Nasr itu mengapa kita perlu mempelajari surat An-Nasr? Nah, kalau berarti kita bisa melihat apa namanya di surat An-Nasr itu menceritakan tentang ini. Sehingga dengan kita mengetahui tentang ini, maka kita akan baca. Nah, itu mengapanya. Ya. Bagaimana cara mempelajari surat An-Nasr? Nah, ini ditulis di sini. Dalam mempelajari ini, peserta didik diminta melihat video bla. Jadi caranya seperti ini. Untuk apa mempelajari surat An-Nasr tersebut? Nah, agar peserta didik monggo ditulis. Hanya telah selalu mengingat Allah, bisa bertobat, bersyukur dan seterusnya. Ini contoh. Nah, contoh monggo nanti panjenengan bisa menyesuaikan dengan materi panjenengan. Nah, itu untuk LK 21. Kemudian untuk LK 2.2, Bapak Ibu menyusun lembar kerja peserta didik atau LKPD yang komponennya ada judul, petunjuk belajarnya, CP dan PP-nya, informasi pendukung, tugas dan langkah kerja, serta penilaian. Ini saya kasih contoh. Ya. Nah, jadi judulnya LKPD itu monggo. Kalau tadi contohnya materi atau materi An-Nasr ya. Maka di sini judulnya misalnya senangnya belajar surat An-Nasr. Jadi judul LKPD itu dibuat judul yang
membuat peserta didik itu ingin tahu. Jadi ini senangnya belajar surat An-Nasr. Jadi sudah membuka peserta didik untuk mau belajar surat An-Nasr. Bagaimana senangnya mempelajari surat An-Nasr. Kemudian petunjuk belajarnya apa? Nah, misalnya ini monggo nanti disesuaikan. Peserta didik diminta untuk mengamati video YouTube serta memberikan tanggapan secara tertulis dikaitkan dengan nilai dan isi pokok kandungan bla bla bla. Nah, ini nanti upayakan Bapak Ibu juga dimasukkan media pembelajaran yang Bapak Ibu buat baik YouTube maupun TikTok tadi, dimasukkan di petunjuk belajar. Misalnya, peserta didik diminta untuk mengamati video YouTube serta TikTok misalnya. Nah, itu monggo nanti disesuaikan, ya. Jangan hanya buku saja, karena kita sudah menggunakan media pembelajaran digital yang Bapak Ibu buat. Kemudian monggo CP dan TP-nya ditentukan apa. Kemudian ada informasi pendukung. Nah, informasi pendukungnya apa? Misalnya, sebagai informasi pendukung, bisa ditulis seperti ini, seluruh yang tertuang dalam video tentang surat An-Nasr dan gambaran yang menarik. Jadi, informasi pendukung itu yang materi yang ada di YouTube Bapak Ibu, atau jenengan misalnya ada tambahan lain. Selain itu, hal-hal lain, misalnya dari video lain di YouTube yang berkaitan dengan materi. Jadi informasi pendukung itu artinya selain dari guru, mungkin ada pendukung dari yang lain. Jika ada, silakan dituliskan. Kemudian tugas dan langkah kerja. Nah, silakan secara prosedur dijelaskan tugas dan langkah kerjanya apa misalnya. Tapi peserta didik diminta melihat video yang ditampilkan. Setelah melihat video, guru memberikan pertanyaan pemantik. 3. Peserta didik menyusun potongan dan seterusnya. Ini nanti silakan dipelajari sampai bisa ditulis sampai akhir pembelajaran apa. Jadi monggo ditulis langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Kemudian penilaian. Nah, ini penilaian disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Nah, misalnya ini penilaiannya karena ini pembelajarannya misalnya menggunakan potongan-potongan surat An-Nasr. Itu ya. Nilainya yaitu jumlah dari benar dikalikan 25. Ya. Untuk soal menjawab pertanyaan pada kolom. Nah, nanti misalnya ini Bapak Ibu sudah membuat soal-soalnya. Skor maksimalnya 100. Nah, ini yang untuk soal nih, yang ini jadi contoh ini ada 2 bentuk penilaian. Bentuk penilaian pertama yaitu dengan potongan-potongan surat An-Nasr. Itu misalnya siswa itu potongan-potongan itu dia menjawab benarnya berapa dikali 25. Kemudian ada soal yang kedua yaitu soal tes, bisa uraian atau mungkin pilihan ganda. Skor maksimalnya 100. Jadi pedoman pesokonnya 10 kali betulnya. Berarti ini kira-kira soalnya 10. Kalau dari 10 soal itu betul semua berarti nilainya 100. Nah, itu monggo Bapak Ibu dibuat pedoman penskoran. Nah, kemudian setelah itu juga ada penilaian ini. Soal mencermati gambar perilaku tolong menolong. Karena di surat An-Nasr itu isi pokoknya terkait dengan tolong menolong, maka di sini guru selain tadi potongan surat An-Nasr dan menjawab pertanyaan, juga ini yang terkait sikap, soal sikap. Jadi ada gambar tentang perilaku tolong menolong. Nah, kemudian mungkin guru memberi perintah atau tugas kepada siswa
bagaimana dia untuk mendiskusikan gambar tolong-menolong tersebut. Nah, di dalam diskusi itu ada penilaiannya, keaktifan dalam berdiskusi, keaktifan dalam bekerja sama, keaktifan dalam menyampaikan pendapat, keaktifan dalam bertanggung jawab. Ini masuk penilaian sikap. Monggo Bapak Ibu nanti diupayakan penilaian itu ada penilaian kognitif, ada penilaian sikap, kalau memungkinkan ada penilaian psikomotorik. Kalau dari contoh ini yang termasuk penilaian kognitif itu ya menjawab pertanyaan ini bisa masuk penilaian kognitif, penilaian sikap itu bisa dari diskusi, dan psikomotorik juga dari diskusi ini bisa, psikomotorik dari potongan surat-surat ini juga bisa. Jadi jangan hanya kognitif saja nanti penilaiannya. Dan itu terkait dengan penyusunan media pembelajaran dan materi pembelajaran dan LKPD. Yang terakhir tentang pembelajaran digital, Bapak Ibu. Sebelumnya saya kita membuka kenapa kok kita saat ini perlu pembelajaran digital, kok tidak seperti dulu aja. Nah, karena tentunya kita zamannya sudah berbeda. Nah, kita ingat bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zaman kita. Sekarang sudah zamannya digital, maka kita harus mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya. Kemudian, sekarang ini kita tidak bisa melarang anak-anak, gitu ya. Kalau melarang, justru anak-anak jadi penasaran, biasanya gitu. Sehingga kalau tidak diarahkan, nah efek negatif yang akan muncul. Maka ini jangan melarang siswa untuk bermain gadget, alhasil mereka akan berontak. Tapi masuklah ke dunianya untuk merubah mereka, alhasil mereka akan menyukainya. Artinya, sekarang anak-anak sukanya digital. Maka bagaimana kita membuat anak-anak yang suka digital itu mempelajari sesuatu yang positif? Berarti salah satunya media pembelajaran sekarang harus menggunakan digital. Salah satunya bisa menggunakan gadget. Jadi mengurangi untuk kegiatan yang bersifat negatif. Kemudian dengan pembelajaran digital, siswa tidak lagi menggunakan gadgetnya untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi mereka termotivasi untuk melakukan inovasi. Misalnya gitu, akhirnya tertarik siswa daripada belajar dengan buku, dengan digital itu banyak sekali animasi misalnya dan seterusnya. Nah itu siswa itu lebih senang kedua. Kemudian siswa itu lebih termotivasi, mungkin ada tugas untuk membuat, sekarang kan P5 itu kadang siswa disuruh membuat bisa poster atau dan lain-lain gadgetnya itu dengan aplikasi-aplikasi, sehingga itu membuat siswa bisa melakukan inovasi. Nah, bisa dalam bentuk apa pembelajaran digital? Yang pertama buku digital. Sekarang itu sudah bukan zamannya buku cetak. Nah, sekarang buku digital itu banyak, aplikasinya juga banyak, sehingga kondisi di lapangan sekarang itu banyak buku cetak itu yang tutup, gitu ya. Kemudian ujian yang dilakukan secara online, kuis dan sebagainya, video conference, materi online, sang soal online, video pembelajaran dan seterusnya. Nah, yang harus diketahui guru saat pada generasi sekarang ini yaitu yang pertama, siswa lebih sering mengakses informasi melalui internet. Ini sudah tidak dipungkiri lagi. Kadang guru di sekolah menjelaskan ini tidak jelas. Itu ada tugas tetap mencari informasinya lewat internet. Siswa lebih sering mengakses gadget daripada buku pelajaran. Benar ini. Siswa tidak tahu apa yang harus dicari dan dilakukan. Nah, ini permasalahannya.
Sehingga karena siswa tidak tahu apa yang harus, dia akhirnya menemukan sesuatu yang dia temui yang kebetulan hal yang negatif. Nah, ini yang harus seorang guru harus sebagai fasilitator. Seringkali juga siswa menerima mentah-mentah informasi yang didapat, walaupun informasi itu salah. Itu kenyataan. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh guru? Yang pertama, guru harus lebih melek IT. Kedua, guru harus membuat media belajar yang bisa diakses oleh gadget atau internet. Ketiga, guru memberi masukan dan referensi materi apa yang bisa diakses selain dari pelajaran utama. Keempat, guru memberi masukan dari manfaat teknologi, terutama internet. Dan kelima, memberi filter mana yang baik dan yang buruk dari internet. Jadi sebagai fasilitator. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga, cara berpikir salah tentang pembelajaran digital. Nah, saya sering menemui siswa pada malam hari ke warnet untuk mengerjakan tugas mencari artikel, kemudian dicetak di kertas untuk selanjutnya dikumpulkan. Nah, ini yang berpikir salah. Seringkali juga gitu. Misalnya di rumahnya tidak ada internet, kemudian ke warnet untuk mengerjakan tugas, yaitu tugasnya mencari artikel, kemudian dicetak dan dikumpulkan. Nah, itu tugas yang salah. Tidak boleh memberi tugas gitu. Jadi jangan mencari artikel kemudian dicetak, tapi artikel itu harus dianalisis. Nah, kalau seperti ini ya tidak ada bermakna gitu kan, hanya mencari, dicetak, dikumpulkan. Itu guru harus tahu gitu ya. Nah, dari tugas tadi apa yang salah? Jadi siswa mengerjakan tugas hanya lebih kurang 15 menit. Karena hanya mencari kemudian nyetak sudah. Sisanya itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Salah satunya bermain game. Jadi malam-malam ke warnet izin ke orang tua, alasannya mengerjakan soal sampai 2 jam. Padahal dia hanya tadi mencari artikel, dicetak, sudah. Sisanya ini butuh 15 menit. Sisanya berarti 120 dikurang 15, 115 menit itu adalah untuk bermain game. Itu yang sering kali. Kemudian, walaupun sepele, kegiatan ini biasanya tetap membebankan uang tambahan kalau berwarna ya. Kemudian mengajarkan siswa tidak kreatif, nah itu saja. Tuh. Kemudian solusinya apa? Kalau ada tugas seperti itu, ya Bapak Ibu, jika ada tugas ke warnet, misalkan dibuat kelompok dan masing-masing siswa bisa urunan. Kelompok siswa tersebut adalah kelompok tetap kelas, sehingga jika ada tugas kelompok warnet, tetap ikut. Itu yang terkait secara biaya. Kemudian, pada saat memberi tugas ke warnet, jangan hanya diminta untuk mencari artikel, tetapi menjabarkan dan menjelaskan maksud dari artikel tersebut dalam bentuk presentasi. Jadi disuruh mereview artikel itu isinya apa, besok dipresentasikan. Kemudian filenya disimpan di flash disk, dikirim sekarang via WA atau email, monggo. Ya. Yang belum punya, kalau di FG misalnya ada yang belum punya, bisa diajari difasilitasi. Itu pemikiran kita tentang mengapa sekarang butuh media pembelajaran yang berbasis di digital. Dan yang terakhir itu adalah tugas Bapak Ibu adalah di LK 2.3, yaitu menyusun pengembangan media digital ya, yang tunjuknya adalah yang pertama, mahasiswa membuat video sumber belajar dan mengunggahnya di YouTube atau Drive dengan menyertakan link. Kedua, membuat sumber belajar melalui aplikasi Blackboard. Jadi nanti ada 2 kolom seperti ini Bapak Ibu. Jadi kolom pertama itu nama media atau nama judul apa namanya media pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Misalnya tadi judulnya
Senangnya belajar surat An-Nasr. Tuh. Kemudian link YouTube Bapak Ibu jika belum punya YouTube, monggo membuat YouTube. Ya. Nanti linknya di sini. Jadi nanti dosen dan guru PAMO melihat videonya dari link ini. Linknya jangan di privat ya Bapak Ibu. Kadang kita lupa setelah upload di YouTube kemudian di privat. Nah itu tolong nanti terbuka untuk umum yang punya link. Kemudian yang kedua media sumber belajar video di TikTok. Jadi Bapak Ibu yang belum punya TikTok silahkan juga install TikTok, kemudian linknya apa. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah sama media yang di YouTube dan TikTok? Jadi gini Bapak Ibu, kalau di YouTube itu kan durasinya bisa panjang, nanti dibuat 10 menit maksimal 15 menit ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah panjang-panjang 10 menit sampai 15 menit. Kemudian yang di YouTube, di TikTok, nah Bapak Ibu mungkin sudah sering melihat TikTok. Video TikTok itu kan durasinya pendek, kemudian juga mungkin lebih lebih kreatif dalam hal-hal bisa lebih lucu, lebih kreatif, beda dengan di YouTube. Nah, Bapak Ibu monggo itu bisa membuat sendiri-sendiri. Atau kalau Bapak Ibu bisa mengedit yang dari YouTube, diediti nanti sehingga menjadi diambil poin-poinnya menjadi sedikit yang bisa diunggah di TikTok, monggo. Tapi kalau kesulitan mengedit ya mending, kalau menurut saya mending Bapak Ibu membuat dua. Satu yang melalui YouTube, yang kedua nanti membuat di TikTok. Nah, TikTok enggak durasinya sangat pendek, nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh-contohnya. Nah, ini membuat sendiri ya Bapak Ibu, bukan mengambil YouTube orang lain. Jadi monggo Bapak Ibu, saya kira kalau muda-muda itu lebih pintar. Atau minta bantuan teman-teman yang pintar IT di sekolah Bapak Ibu dan adiknya atau siapa, monggo untuk membantu. Ini catatannya, media pembelajaran ini buatan sendiri, itu ya. Kemudian diakses di YouTube, diberi nama mahasiswa dan yang dikirimkan adalah linknya. Jadi YouTube-nya YouTube panjenengan, nama YouTube-nya YouTube panjenengan, biar mudah. Kemudian membuat lagi media pembelajaran di TikTok. Jadi bisa buat baru, bisa edit, tapi editnya yang penting-penting durasinya kecil. Tapi kalau sulit ya buat saja TikTok. Betul ya? Oke, saya kira itu penjelasan tentang materi pembelajaran LKPD dan media digital. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan, silahkan. Mungkin saya yang mengawali, Bu. Monggo Pak Abdul Wahid. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja terkait dengan khususnya poin di pembuatan video, Bu. Yang dibuat itu materi yang terkait dengan PBL dan PJBL kemarin, apa kira-kira kita bisa mengambil yang lain, Bu? Ngoten. Terima kasih. Sebaiknya materi yang tadi Pak, mulai dari awal tadi. Terus nanti upayakan materi itu digunakan sampai PBL. Kalau kemarin panjenengan waktu PBL dan PJBL ya menggunakan materi itu dan itu direncanakan untuk sampai PBL, berarti ya monggo nanti materinya yang kemarin, terus pertemuan ke-19 dan 20 itu ada peer teaching, ya gunakan materi itu sampai media pembelajaran itu. Jadi biar lengkap itu ya, tidak usah ganti-ganti materi. Sambut Bu, monggo yang lain. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Adi monggo. Untuk pembuatan video niku ki nopo materi ini terus yang bersangkutan itu ada nopo namung kados Canva ngoten?
Ngoten. Mungkin Nggih. itu Bu. Ya. Oke. Jadi untuk pembuatan materi, jadi nggih, Bapak Ibu bisa menggunakan animasi, media bukan materi nggih. Animasi, nggih, misalnya ada animasi boleh. Atau materinya dari Canva itu kan bisa coba ada definisi, kemudian digabung gambar gurunya, itu juga bisa. Jadi monggo panjenengan ada di sampingnya menjelaskan, terus sebelahnya ada teks gitu kan. Nah, itu bisa. Kemudian ada ditambah ada animasi. Jadi intinya ngeten, upayakan gurunya ada meskipun tidak utuh. Jadi di awal misalnya gurunya menyampaikan, itu kan biasanya gurunya menjelaskan materi. Kita akan belajar ini, baru isinya itu tulisan materi itu bisa. Atau juga pada saat ada tulisan materi, sebelahnya ada gurunya yang membacakannya. Kan kadang itu gaya belajar anak-anak itu ada yang senang mendengar, ada yang senang membaca, atau ada yang senang melihat ada gambar. Jadi monggo biar semuanya itu bisa ternaungi itu seperti apa. Kemudian ditambah animasi lucu itu monggo juga boleh. Nonton nggih. Jadi ya sekarang itu memang tuntutannya menghadapi siswa yang generasi alpha itu ya nonton Bapak Ibu. Gurunya yang harus ikut-ikutan. Jadi guru sekarang itu ya harus aktif di medsos, harus punya IG, harus punya TikTok. Yaitu untuk itu. Nonton nggih, Pak Haji? Nggih. Kembali Maksimal ke saya, Bu. 15. Nggih, monggo. Untuk materinya sama, cuma ditaruh di dua media, ngoten Bu. Nggih, terus Menggunakan materi yang materinya sama, tetap cuma itu, dua versi. satunya versi TikTok, satunya versi YouTube. Nah, TikTok Nggih. itu kan nggak selama YouTube. Boten FYP istilahnya. Nah, itu bisa kalau di TikTok bisa jenengan sendiri yang Yeah. nah kayak anak-anak muda itu TikTokan itu. Nggih. Siap Ibu. Nggih. Ada lagi? Bu Kristina? Nggih, Bu. Pak Khalil, nggih, Pak Khalil. Niki pun mulai bingung ya piye iki. Kaget Pak Khalil. Nggih. Kalau kok wingi tambah suwi tambah bingung, Bu. Nggih, ngapunten Bu niki kula tak. Nggih. Tadi tentang video. Berarti durasi maksimal tadi 15 menit, Bu nggih. Terus kemudian yang terpenting kita ada di posisi video itu untuk menjelaskan sebuah materi, ngoten nggih, sebuah materi. Kemudian materi itu bisa diambilkan dari apa namanya? Dari animasi ataupun apa yang bisa menjelaskan materi tersebut, ngoten. Terus kemudian pengumpulannya Bu niki ngapunten, pengumpulannya untuk maksimalnya kapan? Karena ini juga butuh waktu untuk pengeditan dan lain sebagainya, ngoten Bu, ngapunten nggih, ngoten. Nggih, terima kasih Pak Khalil dan semuanya. Nah, ini memang ini dari dulu kalau sudah masalah video nggak. Jadi nonton Bapak Ibu. Alhamdulillah di batch ini ya, tahun ini itu kan reviewnya di belakang ya. Kalau dulu itu habis RK langsung review. Kalau sekarang kan reviewnya dikumpulkan di belakang. Sehingga ini tapi maksudnya gini, saya mengatakan seperti itu bukan berarti Bapak Ibu bebas mengumpulkan. Nah, intinya ngatain. Terutama untuk video nih Bapak Ibu, karena video itu membutuhkan waktu yang tidak bisa cepat ya. Kalau diupayakan aja, pokoknya secepatnya. Misalnya kan terakhir besok nih sebenarnya untuk LK2. Jika besok sudah selesai, yang monggo segera dikumpulkan.
jika memang belum selesai ya monggo lah ditambah, tapi maksud saya gitu nambahnya jangan terlalu lama. Nanti saya juga ngoreksinya kan semua LK ya harus saya koreksi. Nonton nggih, ya. Nonton Pak Khalil. Pokoknya nonton mawon, pokoknya monggo diupayakan secepat mungkin tuh jika sesuai hari H belum ya itu nambah sehari atau 2 hari enggak apa-apa. Oke Bu, terima kasih. Nonton nggih. Monggo ada lagi. Bu, maaf Bu, saya mau tanya. Oh nggih Bu Kristina monggo. Untuk punya saya yang PJBL kemarin itu kan tentang manusia menjadi khalifah ya Bu. Itu kan di CP yang sekarang itu kan tidak ada. Terus akhirnya saya ganti dengan Asmaul Husna, itu boleh ya Bu ya? Babnya yang lain. Boleh Bu. Jadi gini, karena mungkin sudah enggak ada jenengan. Jadi upayakan nanti berarti dari mulai sekarang sampai nanti Asmaul Husna mawon nggih, berarti fokus ke situ mawon. Terus Rencananya pembuatan PPL nanti apa? kalau yang PBL itu tentang saling menghargai itu loh Bu, tapi itu kira-kira masih bisa masuk di CP yang sekarang apa tidak ya Bu, untuk yang PBL? Saling menghargai kayaknya Kelas kok ya ini. masih bisa toh Bu. Masih bisa ya Bu ya? Kan masih ada itu akhlak sesama teman itu kan masuk ya Bu ya? Akhlak kan akhlak sesama teman, alam, kemudian apa itu ya? Saya kira kok bisa tuh Bu. Itu kan masuk di situ saling menghargai. Itu kan saya yang PBL yang pakai itu, yang apa saling menghargai itu. Kemudian yang PJBL rencana akan saya ganti dengan Asmaul Husna. Itu enggak apa-apa ya Bu ya? PJBL Asmaul Husna. Kenapa Bu kok jenengan ganti? Karena kan yang PJBL yang lama itu kan saya manusia sebagai khalifah terus tidak ada di CP Bu. Oh gitu. Karena sudah enggak ada. Oh. Ya. Yang PJBL kemarin jenengan judulnya apa Bu? Masalahnya apa? Rendahnya minat belajar siswa pada materi manusia menjadi khalifah pada kelas 5. Terus mau diganti rendahnya pada materi Asmaul Husna. Ya. Monggo boleh sebenarnya. Tapi maksudnya ini gini. Kalau itu diganti Asmaul Husna, jadi nanti upayakan bahkan sampai PTK itu Asmaul Husna. Biar semua perangkatnya itu jenengan enggak buat banyak. Mantan. Kalau memang diubah ya diubah enggak apa-apa, tapi sampai akhir nanti ya tetap hasil perubahan itu aja, biar enggak ganti-ganti. Mantan Bu Christine. Ya, terima kasih Bu. Ya. Monggo ada lagi. Mohon maaf Bu, ini sekalian konsultasi untuk pembuatan LKPD karena justru saya itu masih ngambang Bu, masih bingung. Untuk tugas PBL saya itu kan tindakan bullying. Itu maunya saya ke fase B tapi ternyata di fase B enggak ada, jadi saya transmigrasi ke fase C yang di kelas 5 Bu. Terus di kelas 5 itu ada elemennya akhlak, itu yang akhlak terhadap teman, tetangga dan non-muslim. Apakah saya bisa menggunakan yang itu Bu, yang akhlak terhadap teman untuk yang PBL-nya nanti? Tapi tetap poinnya kepada tindakan bullying. Oke, sangat bisa Bu Desi. Jadi tetap aja bullying itu aja, biar enggak ganti-ganti. Oh, Bu. Terus untuk PJBL-nya kan indahnya saling menghargai nggih Bu, yang saya ambil. Tapi untuk yang sekarang ini saumpama saya mengambil yang dari elemen akhlak yang akhlak terhadap teman, apakah bisa Bu ini? Difokuskan seperti yang bullying tadi. Bisa Bu. Jadi mending disamakan aja Bu.
Berarti PPL-nya nanti tindakan bullying dan PJBL-nya kurangnya gitu ya Bu. Tindakan Oke. bullying juga. Oke, nggak apa-apa, difokuskan gitu aja, jadi lebih mudah nanti sampai akhir, nanti pada saat jenengan PTK ya tetap itu aja. Karena mulai sekarang kan ada penyusunan materinya, kemudian ada penilaian. Nanti sampai akhir dibutuhkan itu untuk PTK. Mantan. Nggih. Matur sembah nuwun Bu Yeni. Ini kami. Yang lain ada lagi, monggo. Sudah jelas, saya kira sudah. Ini ada dua ini kayaknya. Satunya sudah jelas sekali, satunya bingung sekali. Karena belum menghadapi, nah biasanya gitu. Apalagi memikirkan video ini. Nah, ini ya, biasanya itu. Benar Bu Yeni. Tapi sekarang yang punya adik, itu monggo dikaryakan. Saya itu kalau seperti itu juga mengkaryakan anak saya. Ya, membuat flyer. Aduh, males mikir. Kanva, dia ngerti tapi males mikir. Minta tolong dibuatkan kita setor konsepnya aja. Tapi kalau jenengan ini masih muda-muda, insya Allah lebih kreatif lagi. Pun bisa dibantu di sekolah kan ada teman yang pinter IT, nah itu bisa minta tolong. Ya, anak-anak sekarang itu pokoknya kalau gitu-gitu pinter itu. Oke, monggo. Gurunya saja kadang-kadang kalah malah. Nah itu. Kalau saya sudah hanya konsepnya saja Pak. Biasanya saya minta tolong ke anak saya. Nanti ini. Nggih, ngapunten Bu Eni, niki bukan terkait video tapi terkait yang kemarin, tugas kemarin. Yeah. Itu kan sudah dinilai nggih Bu, terus kemudian ada catatan-catatan, itu berarti tugas kita memperbaiki itu, kemudian nanti diupload di review nggih Bu. Terus. Yes, terus. Okay. Jadi, soalnya ini belum selesai Bu, tadi malam ngelembur sampai jam berapa ngoten. Terus untuk yang belum selesai, ngapunten Bu. Tidak harus sekarang Pak yang hasil revisinya itu. Jadi kemarin sudah saya kasih catatan ya. Kemudian kan penjenengan merevisi, nanti di-upload lagi di kolom review. Menguploadnya tidak harus sekarang. Ya, jadi intinya monggo selonggarnya jenengan jika ini kan sekarang mengerjakan LK2. Jika LK2 selesai masih ada waktu longgar sebelum ada LK3 kembali untuk melanjutkan revisi LK1. Pokoknya gitu. Jenengan bisa memanajemen sendiri, jika sudah fit bisa dimasukkan di kolom review semua LK1 sampai LK8 nanti seperti itu. Nah, batasnya ya intinya nanti maksimal setelah kita mengadakan review itu sudah upload semua. Biar kita juga menilainya bisa segera, penjenengan juga bisa segera dapat penilaian nonton. Oke, saya kira nonton Pak Khalil deh. Tidak usah stres Bapak Ibu deh. Ini memang dibanding yang 2023 itu pertama secara usia itu kemarin itu banyak yang seksi-seksi gitu ya, kayak gigi. Nah, kemudian tugasnya juga lebih banyak sekarang. Jadi kalau sekarang LK1 itu kemarin ada berapa? 8 ya kalau enggak salah. LK1 saja itu LK1.1.1, 1.12 sampai 8. Kalau dulu itu LK1 yang sekarang sampai 8 itu dibagi. Jadi LK1 cuma ABC, nanti LK2-nya yang sekarang LK1.2 itu dulu masuk LK2. Nih, tapi generasinya beda Bapak Ibu. Kalau yang dulu dibuat seperti sekarang, aduh, bisa stres semuanya. Karena harus ngebut. Ini belum yang K2 nih Bapak Ibu kan kelompok 1 ya.
K1 itu yang K2 lebih horor lagi Bapak Ibu. Ada TPACK, penjenengan kan tidak ada. Nanti guys, Bapak Ibu, insya Allah bisa kok, insya Allah bisa semua. Amin, gitu guys, saya percaya. Intinya saya di sini berusaha membantu panjenengan, guys. Pokoknya panjenengan tetap semangat, hebat, insya Allah bisa lulus sampai akhir. Amin. Amin, amin. Nggih, Bu. Terima kasih. Nanti guys, Bapak Ibu. Aku mau tanya. Ya, Mau monggo tanya Bu Dewi. untuk CP lama itu di materi saya itu ada mengenai pada elemen akhlak nih Bu. Itu ada menyebutkan bahwa peserta didik mendalami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan diri sendiri dari keburukan. Itu materinya mengenai sholat dan zikir Bu. Tapi untuk CP lama itu enggak ada, cuma peserta didik memahami ikhlas bersyukur kepada Allah. Menika untuk CP baru berarti materi ini kadusnya enggak ada ngoten nggih Bu. Cuma setelah saya lihat materi yang anak-anak pakai atau yang digunakan saat ini kebetulan di kelas 7 itu materinya seperti yang CP lama Bu. Menika pripun? Kalau misalnya bisa enggak Bu dikaitkan gitu, dimasukkan, dikait-kaitkan gitu. Insya Allah kalau masih dikaitkan masih bisa Bu, karena berkaitan masih dengan akhlak masuk, menika. Nah, kalau masih masuk enggak apa-apa saya kira Bu. Nggih, yang dipakai di bab ini adalah untuk penerapannya terhadap untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi masuknya ke elemen akhlak, insya Allah kalau dikaitkan masih bisa Bu. Berarti masih bisa dipun pakai Bu nggih? Bisa Bu, enggak apa-apa. Nggih. Nggih, terima kasih Bu. Nggih. Monggo, ada lagi? Cukup ya saya kira. Cukup Bu, insya Allah. Baiklah, kalau sudah tidak ada untuk pikon pagi hari ini, saya kira cukup. Monggo panjenengan nanti bisa langsung mengerjakan seperti biasa. Jika ada yang kurang jelas, yang pertama mungkin bisa didiskusikan dulu dengan temannya. Kemudian bisa juga ditanyakan ke saya seperti biasa atau ke Maika juga tidak apa-apa, meskipun beliau tidak di sini tapi tidak apa-apa panjenengan. Anten nggih Bapak Ibu. Baiklah, alhamdulillah kegiatan pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu juga bisa mengerjakan semua kegiatan PPD ini dengan lancar. Saya kira cukup. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Tunggu ya Bapak Ibu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi dipun share Bu nggih. Nggih, ya.